Tiga terduga pelaku penyelundupan 300 kg daging penyu hijau diamankan. Polisi Pamong Praja dan petugas Bea Cukai Mataram razia rokok ilegal di Lombok Timur. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Berinformasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi, inilah Anyus NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, tiga terduga pelaku penyelundupan 300 kg daging penyu hijau yang akan dikirim ke Pulau Bali diamankan tim Opsnal Subdit Gakum Dit Polairut Polda NTB. Tiga orang terduga pelaku daging penyu hijau warga Sumbawa ditangkap polisi di Pelabuhan Kayang, Lombok Timur saat turun dari kapal. Berbekal informasi dari masyarakat, kapal milik Polairut 1002 yang sedang patroli di perairan Selat Lombok langsung melakukan pengejaran dan menunggu kedatangan feri yang diduga memuat daging penyu hijau atau hewan yang dilindungi. Alhasil saat pelaku turun dari kapal menggunakan truk dan saat digeledah, petugas menemukan sebanyak 300 kilo daging penyu yang dikemas dalam 10 box styrofoam. Dari pengakuan terduga, pelaku penyelundupan ratusan kilo daging penyu hijau yang sudah dipotong-potong dan dipaket tersebut akan dikirim ke Pulau Bali. Sudah 2 bulan ya, kegiatannya berapa kali? 2 kali? 2 kali ini ya? Yang sebelumnya angkut berapa box? 2 box. Oh sedikit ya. Selain penyu, telurnya juga diambil enggak? Bukannya enak telurnya? Ah, telur bapak. Kalau kita baca di link itu, telurnya. Banyak yang beli juga enggak? Pengiriman daging penyu hijau dari Sumbawa kembali sudah 2 kali dilakukan pelaku. Ada konsumsi skor warna biru toska dengan nomor DK 8371 PB dan menemukan 10 box styrofoam yang berisikan daging penyu, selainnya truk dan pengemudinya serta muatannya diamankan ke Mako Polairut untuk diperiksa dan diminta keterangan lebih lanjut. Kura-kura hijau ya, penyu hijau, di sini kemudian di sini juga ada barang bukti seperti kendaraan yang mengangkut daripada daging tersebut. Kemudian daging tersebut ditempatkan di Tupperware ya. Styrofoam. Selain menahan pemilik daging penyu hijau, polisi juga menahan sopir dan kenek truk berinisial IGS dan IGR. Para pelaku dijerat Undang-Undang tentang Konservasi Alam dan Hewan yang Dilindungi dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara serta denda 1,5 miliar. Dari Mataram, Hadi Kasidi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, polisi Pamong Praja dan petugas Bea Cukai Mataram razia rokok ilegal di Lombok Timur. Petugas sita 92.000 batang rokok tanpa pita cukai yang dijual secara bebas dan sejumlah kios dan juga distributor. Petugas gabungan dan Bea Cukai Mataram merazia sejumlah kios dan distributor rokok di Lombok Timur. Saat penggeledahan, petugas menyita 92.000 batang rokok ilegal dan tembakau iris kemasan tanpa pita cukai yang dijual secara bebas dari sejumlah kios dan distributor rokok. Petugas makin gencar melakukan razia seiring maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah ini. Bahkan Bupati Lombok Timur membentuk tim operasi khusus untuk penegakan hukum cukai tembakau yang melibatkan personil TNI Polri dan polisi Pamong Praja di samping petugas dari Bea Cukai. Jadi kegiatan kita ini adalah operasi gabungan untuk penertiban biaya tembakau. Jadi di mana kegiatan ini adalah merupakan gabungan dari beberapa unsur, yaitu dari Pol PP, Kepolisian, TNI, dan juga pasti dari rekan-rekan dari Bea Cukai Provinsi. Di mana di sini yang kita amankan adalah rokok-rokok yang tidak ada cukainya. Petugas akan terus melakukan razia hingga beberapa hari ke depan untuk menekan maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Lombok Timur yang merugikan negara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, seorang pemuda berinisial RP warga Gelogor Kediri Lombok Barat diamankan tim Opsnal Polsek Sandubaya karena diduga menggelapkan sepeda motor milik temannya yang baru saja dikenal. Inilah terduga pelaku RP 26 tahun warga asal Gelogor Kediri Lombok Barat digelandang polisi saat gelar perkara di Mapolsek Sandubaya.
Terduga pelaku RP terpaksa ditangkap tim Opsenal Polsek Sandubaya karena dilaporkan menggelapkan sepeda motor milik temannya yang baru 3 bulan dikenalnya. Saat diinterogasi, terduga pelaku mengaku uang gade sebesar 4 juta rupiah digunakan untuk main judi bola deal dan foya-foya. Cuma satu kali. Gimana ceritanya? Coba cerita dulu. Pinjam, Pak. Pinjam. Kamu kenal korban? Nah, Udah berapa lama kenal korban? lama, Pak. Lama, berapa lama? Ada 3 bulanan 3 bulan. Kamu kenal di mana? di rumah. Ada hubungan keluarga? Di mana korban ini baru kenal sekitar 3 bulan dengan pelaku. Alasan pelaku pinjam kendaraan untuk pulang, namun dia tidak pulang, langsung menggadaikan sebesar 4 juta yang dicakras, tercakra untuk bermain judi. Meski dalam catatan kepolisian terduga pelaku RP baru melakukan tindak pidana, namun tetap ditahan dan harus menjalani proses hukum. Pelaku dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya Oh, ada berapa supirnya? 1. Pakai mobil apa? mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia.
Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Antisipasi kelangkaan gas LPG 3 kg, sejumlah pangkalan gas LPG di Kota Mataram disidak Dinas Perdagangan. Dari sidak ini, sidang memastikan ketersediaan serta pendistribusian gas LPG 3 kg ke pengecer hingga ke masyarakat masih tergolong normal. Antisipasi kelangkaan LPG di Kota Mataram, Dinas Perdagangan Mataram melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pangkalan gas LPG. Dalam sidak ini, Disdak memastikan ketersediaan stok LPG 3 kg di tengah langkanya gas LPG di sejumlah daerah. Berdasarkan hasil pantauan Disdak ketersediaan serta pelaksanaan distribusi, gas LPG 3 kg ke pengecer hingga ke masyarakat masih tergolong normal. Selain itu, untuk mengantisipasi kelangkaan, sejumlah pangkalan LPG diberlakukan pembatasan pembelian bagi pengecer, yakni 3 tabung per KTP. 3 kali. Kalau yang seminggu yang 3 kali itu berapa tabung? 560 tabung total. Itu nyuplainya kemana Bapak? Kalau saya tidak ngampas sih, jadi diam di gudang aja. Jadi ada beberapa misalnya pengecer yang datang ngambil ke sini begitu, maupun rumah tangga itu tidak keliling ngampas. Oh, ada 3 pangkalan, kalau tidak salah siangan tadi yang di Karangjangkong kan mau datang, kan kita lihat semua pangkalan terisi semua gitu loh untuk LPG 3. Jadi tidak ada berarti dari hasil pangkalan tadi tidak ada tetap dia modelnya? Tidak ada yang kita seperti ininya riuhnya di bawah gitu ya, bahwa LPG itu langka. Ternyata setelah kita turun cek lapangan, masing-masing pangkalan kan sudah terisi semua. Saat ini pemerintah daerah menjamin ketersediaan gas LPG bagi masyarakat dan memastikan harga sesuai harga batas yang ditentukan pemerintah, yakni Rp15.000 per tabung. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, musyawarah adat dan sangkep belik di kantor Desa Sekotong, Lombok Barat diputuskan terduga pelaku pelecehan seksual terhadap anak kandungnya dikeluarkan dari desa setempat karena dinilai melanggar aturan adat. Musyawarah adat dan sangkep belik di kantor Desa Sekotong, Lombok Barat memutuskan terduga pelaku pelecehan seksual terhadap anak kandungnya dikeluarkan dari desa setempat. Keputusan ini diambil karena terduga pelaku S telah melakukan perbuatan yang sangat tidak manusiawi kepada anaknya sendiri, sehingga tidak bisa diterima oleh masyarakat adat setempat. Dari beberapa aturan adat yang dibuat, terduga pelaku terbukti melanggar hukum adat, sehingga para tokoh adat memutuskan hukuman bagi terduga pelakunya. Sahnan itu kita keluarkan dari dusun dan desa Sekotong Tengah secara permanen, itu intinya. Gitu. Apa alasannya Pak? Karena itu tadi pengakuan dari anaknya terkait masalah pelecehan itu, sehingga masyarakat kami menjadi resah, khususnya desa Sekotong Tengah. Itu yang kita terapkan pada seorang Sakasahna. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Mahman, menegaskan sangkap belik itu merupakan langkah untuk meredam aksi masyarakat dan menciptakan kondisivitas daerah, terutama jelang tahun politik. Kecamatan Sekotong memenuhi undangan dari Kepala Desa untuk penerapan ayu kawin. Tetapi kami tidak masuk ke materi ya. Dan tadi beberapa pejabat yang ini juga tidak memposisikan diri sebagai proses penetapan ayu kawin tadi, tapi kami lebih kepada memantau situasi Kamtipmas yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, khususnya Kecamatan Sekotong, Desa Sekotong. Proses sangkap belik itu dihadiri oleh semua tokoh agama, masyarakat, tokoh adat, dan semua masyarakat yang juga meminta rumah pelaku dibongkar dan diberikan tenggal waktu hingga 2 pekan. Jika tidak dibongkar, maka akan diratakan sendiri oleh masyarakat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, permohonan dispensasi kasus perkawinan anak tahun 2023 mencapai 25 kasus, sedangkan di tahun 2022 mencapai 50 kasus.
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Tengah mengklaim turunnya kasus perkawinan anak karena tingkat kesadaran masyarakat mulai tumbuh terkait bahayanya pernikahan pada anak di bawah umur. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya kasus pernikahan anak di bawah umur di tahun ini dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan permohonan dispensasi kawin, kasus perkawinan anak tahun 2023 mencapai 25 kasus, sedangkan di tahun 2022 mencapai 50 kasus. Penurunan kasus pernikahan anak ini tidak terlepas dari sosialisasi yang dilakukan terutama dengan adanya UPTD PPA yang gencar melakukan sosialisasi ke desa-desa. Tidak kalah penting, pengendalian pernikahan anak di bawah umur juga tidak terlepas dari peran orang tua untuk tetap menjaga anak mereka dan juga awik-awik desa. Itu lebih dari 50 kasus. Sampai sebulan. Kalau tahun lebih lalu lagi itu ratusan. Itu ratusannya hampir 200-300 sekian. Itu alhamdulillah sekarang setelah kita memiliki UPT, masyarakat kita itu sudah sadar dengan bagaimana bahayanya menikah muda di bawah umur ini. Dengan turunnya kasus perkawinan anak di bawah umur ini diharapkan terus menurun sehingga perkawinan anak di bawah umur tidak lagi terjadi, terutama di Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. iNews TV akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, yang antu diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpur Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supir nih? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya, betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Umat Hindu di Lombok Barat merayakan Hari Raya Galungan dengan husuk, dan momentum Hari Raya ini dijadikan umat Hindu Lombok Barat untuk memperkuat persatuan dan juga kesatuan. Seluruh umat Hindu Pulau Lombok merayakan rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan yang bermakna memperingati Dharma kemenangan melawan adharma keburukan. Dengan menggunakan pakaian khas adat Bali, umat Hindu di Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sejak pagi menuju pura-pura besar seperti Pura Janggala yang berlokasi di Dusun Tambang Eleh untuk melakukan persembahyangan. Seperti diketahui, perayaan Galungan ini diperingati setiap 210 hari sekali atau tiap 6 bulan sekali. Dan perayaan Hari Raya Galungan dimaknai merayakan Dharma kemenangan melawan adharma keburukan. Selanjutnya umat Hindu yang ada di Dusun Tambang Eleh akan mengunjungi pura-pura besar lainnya yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Nah, selanjutnya kalau setelah di Pura DC pada khusus yang di Pura DC Tambang Eleh, nanti setelah ini banyaklah sebenarnya pura-pura yang lain, karena pada hari besar umat Hindu yang pada hari ini berarti dari umat Hindu itu nanti semua pura yang ada di sekitar kecamatan Kediri di Bandung bisa istilahnya dari masyarakat umat Hindu dan atau masyarakat sedharma. Selain menggelar doa di pura, mereka juga merayakannya dengan bertemu sanak keluarga untuk bersilaturahmi dengan berziarah ke masing-masing pura terdekat. Dari Lombok Barat, Muzakir News melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, objek wisata air terjun Tiu Teja selain menawarkan panorama alam yang cukup asri, air terjun ini juga menawarkan keindahan pelangi di bawah air terjun. Anda penasaran? Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Destinasi wisata di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dari pantai, cagar alam, hingga air terjunnya, tidak habis-habisnya untuk dikunjungi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Air terjun Tiu Teja di Santong, Lombok Utara, merupakan satu di antara referensi objek wisata saat liburan. Dinamakan air terjun Tiu Teja, Tiu berarti kolam, dan Teja berarti bidadari atau pelangi. Akses menuju air terjun ini melewati perkampungan warga dan perkebunan kopi, serta harus menuruni anak tangga sepanjang 200 meter ke bawah untuk sampai ke air terjun. Dari perjalanan awal, Anda akan disapa oleh monyet yang bermain di pinggir jalan, yang menunggu uluran tangan Anda untuk memberi makanan. Rasa lelah terbayarkan begitu Anda sampai di lokasi air terjun, disambut dengan deburan air terjun yang segar dan indah, dengan lukisan pelangi yang melingkar di bawah air terjun dari pembiasan cahaya. Bagus, tinggi, kan dua gitu, air terjunnya. Itu referensi dari temen itu awalnya dia pernah datang sini atau memang lihat dari beberapa di media sosial? Dari mungkin ya dari media gitu mungkin.
yang paling menarik untuk Ade apa? Yang paling menarik air terjunnya. Oh, apa bedanya dengan yang lain? Soalnya ini kan kayak air terjunnya tuh kayak kembar gitu kan, beda dari yang lain. Oh gitu. Air terjun Tiu Teja sendiri memiliki 2 aliran air, di mana air terjun ini mengalir dari Segara Anak Gunung Rinjani, memiliki ketinggian 40 meter yang tersembunyi di tengah hutan belantara. Artinya kolam lah, kolam atau Tibu. Tibu Teja itu adalah apa? Jadi kolam bidadari seperti itu. Pelangi. Memang di sana. Konon Putri Anjani yang mendiami Gunung Rinjani sering turun mandi ke air terjun ini. Harga tiket masuk air terjun Tiu Teja hanya Rp3.000 untuk wisatawan domestik dan Rp20.000 untuk wisatawan mancanegara. Nah, jika Anda tertarik datang ke air terjun Tiu Teja bersama kerabat dan orang tercinta, akan menempuh 2 jam perjalanan dari kota Mataram dengan menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, batok kelapa oleh sebagian orang dianggap sebagai limbah, namun oleh warga Bonder, Lombok Tengah diolah menjadi bahan baku kerajinan yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Batok kelapa merupakan limbah yang berasal dari buah kelapa yang sudah diambil dagingnya. Biasanya batok kelapa langsung dibuang karena dinilai tidak berguna lagi. Tetapi di tangan Bapak Lalu Surya Bakti, batok kelapa ini disulap menjadi berbagai macam kerajinan unik yang mampu mencuri perhatian. Awal mula kerajinan batok kelapa ini didasari karena perekonomian yang mendesak saat pandemi COVID-19, sehingga memutar ide untuk mengolah batok kelapa menjadi pundi-pundi rupiah. Alhamdulillah banyak, dari kendi, teko, gantungan kunci, ada juga miniatur ikan, siput, termasuk juga mangkok dan gelas begitu. Kemudian ada lagi nggak Pak? Atau baru itu saja? Banyak, celengan juga ada, celengan sebagai tempat menabung, terus sendok, ada tempat tisu, tempat bumbu, tempat sambal, termasuk juga tempat tembakau kalau orang Lombok begitu. Kemudian ada nggak rencana ke depan untuk usahanya? Apakah ada yang mau dikembangkan? Ya, jadi rencananya ini bukan hanya batoknya saja yang mau kita proses, tapi daging daripada kelapa itu sendiri juga kita akan proses untuk kita lebih mengembangkan turunan daripada kelapa, dari daunnya, tapis kelapanya, pohonnya sampai ke akar-akarnya juga kita akan proses daripada menjadi polusi udara atau sia-sia begitu ya. Kemudian ada nggak harapan Bapak untuk usaha Bapak ini ke depannya? Ya, saya berharap ini bisa lebih berkembang, dan satu tujuan kami itu untuk membuka peluang kerja atau lapangan kerja bagi masyarakat kami. Terus yang kedua untuk lebih kita tingkatkan memakai bahan-bahan yang natural atau mengurangi penggunaan sampah plastik. Ya, mengolah limbah tanpa merusak alam itu memang tema kami gitu. Rencana ke depan, pengrajin tidak hanya memanfaatkan batok kelapa saja, namun juga memanfaatkan daun hingga ke akarnya. Hal ini dikarenakan untuk memanfaatkan pohon kelapa dengan maksimal. Proses pembuatan kerajinan batok kelapa masih ada yang manual dan ada juga yang dibuat menggunakan mesin. Jika berkunjung ke Lombok Tengah, jangan lupa mampir ke Desa Bonder untuk melihat keunikan olahan dari batok kelapa. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih, mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.